salah satu episode favorit gue di Scary Things tuh waktu pas kita ngebahas tentang Bali. Dan gue ada satu cerita baru tentang Bali yang mau gue ceritain sekarang. Pernah gak lo di Bali pas lagi nyepi? Gue enggak. Gue juga belum pernah sih. Gue gak pernah. Nah kalau lo belum pernah, pokoknya biar lo kebayang ya. Tiap nyepi, kalau di Bali tuh pasti bener-bener cuma beberapa orang doang yang keluar karena urgent juga. Dan yang keluar tuh juga orang-orang yang orang dari pura gitu lah. Dan orang-orang Bali kayak warga-warga sana kebanyakan ibadahnya tuh dalam rumah. Nah itu emang karena tradisi orang sana, yang orang luar pun juga harus patuhin tuh dan respect lah sama hal itu. Biasanya ada aja orang-orang pendatang yang gak peka sama tradisi nyepi. Apa yang gak boleh, apa yang boleh, sampai akhirnya mereka tuh ngelanggar dan mereka kena sial sendiri. Gue dapat cerita ada satu pasangan yang lagi di Bali, namanya Kemal dan Biani. Mereka tuh lagi honeymoon di Bali tuh panjang lah, sekitar 2 mingguan. Selama liburan mereka tuh berdua doang, dan mereka tuh pindah-pindah hotel. Awal di Canggu, pindah Seminyak, sampai terakhir pas banget mau nyepi tuh mereka pindah ke salah satu villa di Ubud. Dan ini udah hari ketiga mereka tinggal di villa itu. Oke. Udah hari ketiga mereka di situ, mereka baru ngeh ada lukisan di kamar mereka sendiri. Itu tuh serem banget. Padahal tuh mereka ngerasa kayak di 1 hari, 2 hari pertama tuh kayak biasa aja. Setiap mereka ngeliat lukisan itu kayak ya udah nggak ada yang masalah gitu. Lukisannya itu lukisan barong. Di situ tuh Biani, istri Kemal, nurunin tuh lukisannya karena dia ngerasa takut. Nah di situ tuh mereka ngerasa udah kayak bosen banget lah. Beberapa hari di Bali yang udah enak-enak banget, tiba-tiba nyepi, mereka kan gabut kan, kayak bingung mau ngapain. Nah akhirnya Kemal bilang lah ke Biani kayak, yaudahlah kan kita orang Jakarta ya, bukan orang Bali. Yang nyepi kan mereka, yaudah kita suruh-suruhan sendiri yuk. Kita Netflixan, kita ngebir, yaudah mau gak kamu? Nah Biani bilang kayak, oh yaudah boleh-boleh sayang. Itu sekitar jam 9 malam. Karena Netflixan plus juga ngebir, mereka tuh jadi kayak teriak-teriakan sendiri, keseruan sendiri lah di kamar itu. Nah pas lagi ketawa-tawa, tiba-tiba mereka dengar kayak ada suara tapakan kaki kencang banget. Kayak dong, dong, dong. Kayak orang lewat gitu loh. Tapi di luar kamar ya. Kayak yang jalan tuh sosoknya gede. Oke. Akhirnya Kemal keluar kamar tuh buat ngecek. Pas Kemal keluar pintu dan nengok ke kanan ke kiri, itu gak ada apa-apa, kosong. Nah pas Kemal masuk lagi kamarnya, dia ngelihat ternyata lukisan yang udah Biani copot tiba-tiba kepasang sendiri di dinding. Lukisan yang tadi dicopot itu. Iya, lukisan barong itu. Nah mereka sadar dong kayak, kok tiba-tiba pindah? Ada gak beres dong. Karena Kemal takut, Kemal bilang lah ke Biani kayak, sayang ini hawanya gak enak lagi, ada gak beres deh kayaknya. Kita keluar aja yuk. Kalau misalnya emang udah enakan, ntar kita balik villa lagi. Nah Biani bilang kayak, oh yaudah boleh-boleh. Mereka keluar kamar, mereka ke resepsionis tuh, ketemulah sama penjaga villanya, resepsionisnya ini. Kemal nanya nih ke orang ini nih, Bli, saya ngerasa gak enak di villa ini. Kayak saya mau keluar deh. Kalau misalnya nyepi gini ada yang buka gak sih? Nah si Blinya kaget lah, dia bilang kayak, loh mas mau kemana? Kalau misalnya lagi nyepi kayak gini semua tutup. Nah si Kemal tuh masih maksa, dia bilang kayak, mana aja Bli, yang penting saya mau keluar dari villa ini. Nah si Blinya bilang, udah mas balik aja di kamar, mas diem di sana, karena jam 12 nanti ada yang ngetok kamar mas. Mas tungguin aja ya di sana, jangan kemana-mana. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya Biani sama Kemal ngerasa kayak bingung dong, ada yang gak beres lah nih. Gua gak boleh keluar, dan jam 12 ada yang ngetok. Pun juga si Bli ini gak bilang Siapa orangnya? Iya jam 12 tuh ada apa gitu loh. Nah Kemal bilang lah ke Biani kayak, udah gak usah didengerin, kita cabut diem-diem aja yuk, kita keluar. Cabutlah mereka ke parkiran mobil buat ngambil mobilnya mereka. Pas banget masuk mobil, mereka berdua tuh di parkiran ketemu sama mbok-mbok penjaga villa itu juga. Nah tiba-tiba ditahan tuh sama mbok villanya. Nah ditanya, mas mbak mau kemana? Kan gak boleh keluar kalau lagi nyepi. Udah mas mbak, kalian ke kamar aja, kalian tunggu aja jam 12 nanti ada yang ngetok kamar kalian. Berarti ini 2 orang yang berbeda tapi ngomong hal yang sama. Iya. Oke. Sama-sama orang penjaga villa itu ya. Oke. Akhirnya mau gak mau ya mereka masuk kamar lagi dong. Dan mereka tuh bener-bener mikir banget kayak, jam 12 tuh sebenarnya ada apa gitu loh. Pas jam 00.00, dalam keheningan itu di kamar mereka dengar ada suara kotokan pintu. Tok 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 tok. Akhirnya dibukalah sama Kemal. Pas dibuka, Kemal sama Biani tuh lihat di depan mereka itu ada ibu-ibu
yang dia bilang kalau dia itu pemilik villanya. Perawakan ibu-ibu ini tuh pakai kebaya Bali, berdiri tegap, kayak orang terpandang gitulah. Terus ibu-ibu ini senyumin mereka, terus bilang kayak gini, "Misi mas, mbak, kalian dari tadi berisik. Sementara ini lagi nyepi. Saya nggak tahu kalian akan selamat atau enggak. Silakan sekarang mas, mbak balik ke kasur. Mas mbak diem dan patuhi, karena nanti akan ada yang datang untuk ngecek mas sama mbak beneran patuh atau enggak. Oke. Permisi." Udah begitu dia. Cabut gitu aja. Wow. Si ibu-ibu pemilik villa ini. Udah mereka berdua balik ke kasur. Mereka berusaha buat tidur dan masuk ke dalam selimut, walaupun ya nggak mungkin bisa lah. Digituin kan masa langsung bisa tidur kan. Iya benar-benar. Tiba-tiba singkat cerita jam 2 pagi mereka tuh denger ada suara pintu kebuka nih. Ngek. Ini pintunya mereka. Pintu mereka. Oke. Nah terus ada suara langkah kaki tapi kenceng banget. Suara tuh kayak dok dok dok, persis kayak yang pertama kali mereka denger. Nah suara itu makin lama makin ngedeket ke kasur mereka. Oke. Si Kemal sama Biani kan gue bilang tadi masuk ke dalam selimut kan. Iya. Karena mereka dengar suara tabakan kaki yang kencang banget itu ada di depan kasur mereka, Kemal tuh ngintip lah. Dia buka selimutnya dikit buat ngecek di depan mereka tuh ada apa sebenarnya. Dan akhirnya Kemal ngeliat kalau di depan mereka itu ada leak, matanya melotot, gigi taringnya tuh panjang banget dan rambutnya tuh panjang banget. Anjing serem banget lagi. Persis ada di depan mereka. Di situ tuh si leak itu tuh kesannya ya kayak lagi ngecek ya mereka beneran behave atau enggak, beneran patuh atau enggak gitu loh. Dan kejadian itu tuh terjadi berulang kali. Jadi si leaknya itu kayak datang, keluar kamar, masuk kamar, keluar kamar, masuk kamar. Bolak-balik. Iya bolak-balik. Jadi kayak ngecek rutin gitu dong. Iya. Sampai fajar, baru akhirnya sosok itu tuh hilang. Oh. Nah hari udah terang, mereka udah ngeliat sosok leak itu lagi. Akhirnya mereka tuh buru-buru buat check out tuh. Itu posisi jam 6 pagi. Oke. Pas check out, mereka tuh ketemu lagi lah sama beli penjaga villa semalam yang si resepsionis itu. Iya. Nah muka beliau tuh bener-bener baik banget, kayak nggak ada apa-apa dan yang biasa lempang aja gitu. Ketemu mereka nih, ketemu Kemal sama Biani, si Beli nih ngomong, "Selamat pagi mas, mbak, ada yang bisa saya bantu?" Nah si Kemal nih bilang kayak, "Beli, saya mau check out Beli, saya takut banget Beli. Beli nggak denger tadi ada leak segala macam, pokoknya dia cerita panjang lebar lah." Nah si Beli itu tuh ngomong, "Maaf mas, mbak, saya nggak tahu apa yang mas sama mbak ngomongin. Mbak, mas mau check out." Udah cuma naik kayak gitu doang, kayak nggak mungkin nggak ngerti nggak sih? Kayak si Beli itu seakan-akan nggak mau ngebahas kejadian semalam gitu loh. Iya. Nah Kemal sama Biani tuh akhirnya langsung buru-buru lah cabut check out tuh dari villa itu. Oke. Mereka ke parkiran. Mereka tuh ketemu lagi sama Mbombo yang semalam mereka temuin. Yang di parkiran juga. Yang di parkiran. Si Mbombo ini bilang, "Pagi mas, mbak, udah mau pulang ya?" Nah si Kemal bilang, "Iya mbok, saya mau pulang. Saya udah gak kuat di villa ini, angker banget." Cerita lagi tuh panjang lebar. Nah denger kayak gitu, si Mbok tuh bilang kayak gini, "Oh maaf mas, mbak, saya gak ngerti apa yang mas mbak omongin. Misi ya mas, mbak, saya ke villa dulu, saya masuk dulu." Oke. Dah masuk aja tuh si Mboknya. Udah lah singkat cerita, akhirnya mereka berdua cabut. Mereka masuk mobil tuh. Pas masuk mobil, kaca mobil mereka tuh diketok. Sama siapa? Nah pas si Kemal nengok, ternyata kaca mobil mereka tuh diketok sama ibu-ibu pemilik villa tadi, Oke. yang jam 12 malam itu datengin pintu mereka. Iya. Diturunin lah kacanya sama si Kemal. Pas diturunin, si ibu-ibu ini nih, si pemilik villa ini bilang, "Ditunggu lagi kedatangannya di villa ini ya mas, mbak. Terima kasih banyak udah kooperatif. Saya pastikan dia gak akan ikut kalian sampai Jakarta." Oh. Dia tuh siapa, Mui? Dia itu si leak itu. Layak yang semalam datang ke kamar mereka. Iya. Jadi artinya si Kemal sama Biani sadar kalau ada yang gak beres di villa ini, plus semua staffnya yang udah diajak ngobrol sama Kemal sama Biani itu tuh nutupin semua yang terjadi di villa itu. Nah mulai dari detik itu, si Kemal sama Biani itu udah gak pernah lagi ke villa itu dan gak pernah lagi datang ke Bali waktu pas nyepi. Kalau buat gue, salah satu episode favorit gue sih Roh Jahat Kalimantan. Oke. Nah gue dapat satu cerita juga. Ini tepatnya di Banjarmasin. Oke. Kalian sadar gak sih? Sampai sekarang masih banyak tuh
keluarga yang melihara sosok makhluk gaib. Iya. Nah, ini ada salah satunya di Banjarmasin itu. Dan kalau mungkin lo pada belum tahu, di Banjarmasin tuh bisa disebut juga kota 1000 sungai. Jadi pokoknya sungai itu deket banget sama mereka lah. Entah buat kebutuhan sehari-hari, sampai juga buat kepercayaan mistis. Oke. Nah, banyak masyarakat di sana, mereka tuh punya sosok penjaga juga. Dan kebanyakan wujudnya tuh buaya. Iya. Terutama masyarakat yang masih jauh dari hal-hal modern lah. Nah, ini ceritanya ada cowok, namanya langsung gue samarin aja ya. Namanya Arfan. Dia ini mau nikahin cewek Banjarmasin, namanya Dini. Tapi si Arfan ini orang Banjarmasin juga? Bukan, yang Banjarmasin tuh cuma si Dini. Oke. Dan ini kejadiannya di tahun 1978. Udah lama banget dong. Udah lama banget. Nah, gue dapet ceritain dari mana? Dari temen gue. Jadi Arfan sama Dini ini nama samaran dari orang tuanya temen gue. Oh. Jadi pas mereka baru mau nikah nih, ternyata si Dini ini punya kepercayaan itu, keluarganya ya. Itu secara turun-temurun masih dalam tanda kutip melihara sosok buaya sebagai penjaga keluarga Dini. Si mereka nih, keluarganya, itu nyebut peliharaannya ini dengan nama Barin. Barin. Dan ada satu kepercayaan di keluarga mereka. Setiap ada yang mau nikah nih di dalam keluarga ini, mereka tuh harus dalam tanda kutip minta restu ke si Barin ini. Oke. Karena pernikahan itu tuh salah satu cara untuk menambah keturunan kan. Dan setiap keturunan di keluarga Dini itu dijaga sama si Barin ini. Oke. Ya makanya harus minta restu lah. Ya. Dan dari awal sebenarnya si Dini tuh udah bilang ke calon suaminya, "Mas, sebenarnya aku tuh udah nggak mau juga ngurus kayak gini. Tapi ya udahlah, jalanin aja ya biar cepet." Jadi ritual yang harus dilakuin nih, si Dini dan calon suaminya itu harus ke sungai, bawa beberapa macam sesajen kayak kue-kue, pisang, telur. Mereka taruh tuh di bantaran sungai, kayak di pinggir sungai gitu. Ditungguin sampai Barin ini datang, si sosoknya datang, sesajennya dimakan, abisin semua, barulah mereka boleh pulang. Oke. Nah, Dini kasih tahu kayak gitu tuh ritualnya sama nyokapnya Dini. Jadi ini kondisinya H-1 mereka nikah ya. H-1 mereka pergi tuh berdua ke sungai. Nah, di tengah jalan, salah satu dari sesajennya ini kan ada telur tuh. Telur ayam kampung itu tuh pecah di jalan. Nah, cuman ya kayak tadi gue bilang, dia kan sebenarnya ya udah aja jalan ini aja ya. Si Dini tuh emang skeptis gitu loh. Ya udahlah, at least we tried. Lanjut aja jalan walaupun telurnya sebenarnya udah nggak ada gitu. Harusnya ada kan. Lanjut nih mereka sampai di sungai itu, di pinggir sungai ya. Mereka taruh nih sesajennya. Nggak lama muncul tuh si sosok Barin ini. Dan sebenarnya kalau Dini, dia tuh juga belum pernah ngelihat sosok asli Barin tuh kayak gimana. Jadi dia nggak tahu. Yang mana mereka pikir sosoknya ini kan buaya ya, yang mungkin buaya putih gitu kan, yang mungkin di kepala kita tahu. Ternyata enggak. Jadi sosok si Barin ini dari kepala sampai perut itu wujudnya kayak orang. Anjir. Tapi badan ke bawah itu melata, kakinya juga kayak kaki buaya dan ada ekornya. Cing, serem banget. Nah, terus lu bayangin nih ya, mukanya si sosok Barin ini itu kayak nenek-nenek yang udah tua banget, keriput, kayak hidupnya udah ratusan tahun gitu. Jadi kayak tengkorak hidup aja. Dan itu pertama kalinya Dini ngeliat kan. Takut tuh mereka berdua, tapi ya udahlah, mereka coba tenang nih. Sosok Barin muncul ke daratan, dan ternyata ini anehnya, sesajennya tuh nggak diapa-apain, nggak dimakan sama sosok Barin ini. Terus sosoknya cabut gitu aja, masuk lagi ke dalam sungai. Kenapa? Nah itu dia, mereka juga nggak tahu. Dan ya ini agak beda kan, bahkan beda banget ya, nggak sesuai sama apa yang dibilang sama nyokapnya Dini kan. Wah gimana nih, mereka bingung nih berdua. Ya udah, akhirnya mereka berdua janjian lah, nggak usah dibahas dulu nih masalah ini. Jangan bilang apa-apa ke keluarga. Kalau nanti ditanya sama keluarga besar, ya bilangnya ini ritual aman lah. Oke, sampai nih di besoknya, singkat cerita, di hari H pernikahan, acara berjalan, rame. Si Arfan, Dini sama plus pasti kedua orang tuanya gitu di atas pelaminan kan. Banyak tuh rame keluarga, kerabat-kerabat pada datang ke nikahannya mereka. Nah tiba-tiba nih, di tengah-tengah acara, bokapnya Dini ngelihat dari atas pelaminan, itu tamu-tamu pada muntah. Ada beberapa tamu muntah tuh ya, kenapa kan? Bokapnya Dini turun, dia ngelihat nih, ada emang beberapa muntahan gitu di tanah-tanah gitu ya.
Terus dia nanya ke salah satu tamu. Ternyata tamunya ada yang marah ke bokapnya Dini. Ada yang marah-marah bilang gini, "Gimana sih pak, bikin pesta masa makanannya bawa amis?" Hah? Katanya gitu. Wah malu kan keluarga Dini ya, bokapnya Dini juga sebagai orang yang menikahkan anaknya bikin pesta gini, malu juga kan dia. Dan padahal ya dari sebelumnya makanan tuh baik-baik aja, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Jadi gara-gara ada insiden kayak gitu, akhirnya pesta pernikahan nih selesai lebih cepet. Karena orang-orang udah pada cabut, udah nggak enak lah pestanya. Iya. Dan keluarga Dini ya pokoknya malu banget lah. Ada keluarga yang jadi ikutan marah, ada yang sedih nangis juga, pokoknya chaos lah di situ. Udah nih, acara udah selesai. Malamnya ternyata chaosnya belum selesai. Di malam itu tuh Dini sama Arfan nih tidurnya di rumahnya Dini. Pas semua udah pada tidur, di tengah malam Dini sama Arfan ini kebangun gara-gara keganggu. Karena mereka berdua nih ngerasa di atas mereka tuh ada sesuatu yang nindihin mereka. Lu pada tahu? Ternyata itu nyokapnya Dini. Hah? Kenapa? Jadi nyokapnya Dini tuh tiba-tiba aja nih tengah malam udah ngerangkak di atas mereka, di atas tempat tidur. Kayak gelagatnya tuh ngerangkak dan kelihatannya tuh kayak kesurupan buaya gitu loh. Udah tuh mereka ya takut, kaget juga kan ngelihat nyokapnya ada kayak gitu dan gelagatnya juga kayak gitu. Mereka teriak sampai satu rumah tuh pada kebangun. Oke. Dan mereka semua juga satu keluarga dalam rumah itu ngelihat ya nyokapnya Dini tuh ngerangkak kayak kesurupan buaya. Itu chaos banget satu rumah tengah malam. Dan di situ akhirnya Arfan dan Dini ngaku tuh kalau H-1 pernikahan yang mereka ngelakuin ritual sajen itu, ya emang ada satu item yang nggak dikasih, yaitu telur. Karena telurnya pecah kan. Ya dimarahin tuh Dini sama Arfan segala macem, tapi ya udah dicari solusinya lah. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang lalai itu kan Dini sama suaminya ya. Iya. Tapi ini yang kena akibatnya tuh nyokapnya sama bokapnya Dini, ya kan? Ya kayak bokapnya malu gara-gara pestanya hancur, nyokapnya juga jadi tiba-tiba kesurupan kan. Nah akhirnya untuk nyari tahu hal ini, mereka pergilah ke tetua keluarga mereka. Jadi kayak ada orang yang dituakan di keluarga Dini gitu. Dateng nih besokannya Arfan sama Dini ke sana, ke rumahnya si tetua ini. Dan setelah diceritain, tetuanya bilang, ya kalian lakuin lagi deh ritual yang memang benar gitu. Dan sekarang untuk ngasih makan si sosok Barin ini, itu tuh kali ini bukan ditaruh di pinggir sungai, tapi harus dikasih langsung, disuapin. Ya karena mereka udah salah kan. Jadi harus ngelakuin ritual yang lebih benar dan lebih sopan lah ke Barin ini. Oke. Nah nanti kalau misalkan ritualnya sudah dilaksanakan dengan benar, barulah dikasih tahu kenapa kok bokap nyokapnya Dini itu malah jadi kena akibatnya. Oke, mereka ke sana, pergi lagi ke sungai untuk ngelaksanain si ritual ini nih. Nah udah sampai nih di pinggir sungai, udah siap dengan sajennya nih, si Arfan dan Dini udah lengkap semuanya. Di tengah sungai muncul sosok si Barin ini. Tapi si Barinnya nih gak ngedeket ke pinggir sungai. Jadi lu bayangin, si Barin ini dari tengah sungai, dia muncul setengah badan ke atas gitu ya. Dan dari tengah sungai itu, tiba-tiba sosok Barin ini kayak ngasih gestur tangan buat ngajak Dini dan Arfan masuk ke dalam sungai. Aduh. Akhirnya pelan-pelan jalan tuh. Mereka masuk ke dalam sungai, selangkah, dua langkah, masuk masih ke tengah sungai lagi, ke dalam sungai sambil bawa nampan sajen itu ya mereka berdua. Sampai akhirnya mereka tuh persis berdiri di depannya Barin, hadap-hadapan gitu. Dan tiba-tiba si Barin ini mangap buka mulutnya, kayak minta disuapin langsung. Pelan-pelan tuh mereka suapin sosok si Barin ini sampai udah habis semua sajennya. Si sosok Barin ini pelan-pelan ngejauh dari mereka. Aman tuh untungnya kan. Udah kayak gitu dan makin tenang, Arfan sama Dini baliklah ke rumah si tetuanya ini. Dan ternyata si tetua ini bilang Barin tuh sebenarnya marah. Ya karena sajennya gak lengkap kan sebelum acara pernikahan itu. Tapi ya kenapa marahnya malah ke bokap nyokapnya Dini? Di situ dijelasin. Karena kalau kata si tetua ini nih, bokap dan nyokapnya Dini tuh dirasa gak bisa ngajarin anaknya untuk menghargai leluhur. Makanya jadi orang tuanya Dini lah yang kena akibatnya. Walah, kasihan juga. Maksudnya sebenarnya kayaknya sih udah mengajarkan dengan benar kali ya. Tapi kan yang tadi lo mention di awal dari Dininya juga sendiri kan yang skeptis gitu. Betul, gue juga ngerasa gitu Syaf. Cuman kayak ya mungkin harusnya ya kalau misalkan lo ngajarin anak lo, harusnya lo bisa mastiin dong kalau anak lo tuh beneran patuh. Mungkin gitu kali ya harusnya.